Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima yafna wa an jasadihi fima abla wa an malihi min aina akhadhahu wa bima anfaqah wa min ilmihi madza amila bih. Rasulullah SAW bersabda, tidak bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat itu di padang mahsyar sehingga ditanya dia tentang 4 hal. Pertanyaan yang pertama ditanyakan kepada kita sebelum pertanyaan yang rinci-rincinya, 4 pokok, 4 judul yang ditanya oleh Allah. Yang pertama kali ditanyakan Allah tentang umur, fima yafna. Berapa umur? Kemana umur itu habis kau gunakan? Nah, ini yang ditanyakan pertama oleh Allah kepada setiap manusia. An umrin fima yafna. Berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Nah, setiap orang tentu punya jawaban yang lain-lain sesuai dengan keadaannya hidup di dalam dunia. Orang yang petani, dia akan jawab Allah, umur 60 ulun habiskan berumah. Kada kau berdusta, kada kau bakulim je kita. Nang pedagang, berapa umur? 60. Kemana habis digunakan? Berdagang. Orang yang jadi pegawai, berapa umur? 60. Kemana menggunakan? Kantor hari-hari. Pegawai. Orang yang ahli ibadah, berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Ibadah. Dari sekian banyak pekerjaan, hanya satu yang selamat, yaitu orang yang menggunakan umur untuk ibadah. Lain pada ibadah, masuk neraka. Kenapa sebabnya? Karena Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Petani, pedagang, pegawai, apapun, bila menggunakan umur selain pada ibadah, akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Berdagang. Untuk apa ikan berdagang? Dagang untuk apa? Nah, di situ apakah hanya berdagang itu untuk mencari kekayaan? Apakah hanya berdagang untuk supaya dapat rezeki untuk supaya beribadah? Apakah nah di situ yang akan menentukan nasib orang ini. Apa pekerjaan? Bertani. Untuk apa bertani? Untuk apa bertani? Apabila ujung-ujungnya untuk ibadah, dibuktikan oleh seluruh tubuh kita, tangan, kaki, semua bicara bahwa benar untuk ibadah, kita selamat. Lain pada ibadah, kada akan selamat karena kada sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berdagang, boleh bertani, boleh jadi pegawai, tapi asal tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Lain pada itu akan celaka manusia karena menyalahi fitrah dijadikannya manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada. Bila kita lain pada itu, kita bahaya, menyalahi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh aja berdagang, boleh aja bertani, pekerjaan halal boleh, asal untuk ibadah kepada Allah. Karena orang beribadah itu memerlukan dana, orang beribadah memerlukan duit. Kita kada kau beribadah kalau awak kita lemah, kita kada kau beribadah kalau kita kada punya pakaian, kita kada kau beribadah kalau kita kada punya tempat kediaman. Nah, jadi kalau kita bercari, berusaha untuk mengkar ini supaya kau beribadah, untuk beli ini supaya selamat kita. Nah, umur yang pertama ditanyakan Tuhan. Yang kedua ditanyakan tentang jasadnya. Arti jasad di situ anggota tubuhnya, matanya, tangannya, kakinya. Ditanyakan Tuhan lagi tentang hartanya. Dari mana diambil harta itu? Ditanya oleh Tuhan. Pertanyaan ini bukan artinya Tuhan kada tahu. Bukan Tuhan gak ada, Tuhan tahu, cuma untuk memberikan hujah kepadanya. Hanya Tuhan langsung, ini orang sudah baik buat ke surga, ini kada bagus buat ke neraka, Tuhan tahu. Tapi untuk supaya inya ini jelas, kenapa masuk surga, kenapa masuk neraka. Lalu ditanya, bujurkah hitam ini. Berarti Tuhan tahu, supaya inya ini jangan ada alasan masuk neraka, kenapa masuk surga. Nah,
diulah sedemikian. Bujur kayak jam hari anu, jam saanu melakukan maksiat ini, bujur. Berdusta, mata nama tangan menjelaskan. Nah lalu andai kata dia dihukum ke neraka, ya dia menerima karena sudah mengakui apa yang pernah dilakukan di alam dunia itu. Nah kemudian ditanya tentang harta, dari mana mengambil harta, dan wafima anfaqah, kemana menggunakan harta itu. Apakah harta digunakan untuk maksiat, apakah harta digunakan untuk yang tidak bermanfaat, ditanya oleh Allah. Dan yang keempat ditanya tentang ilmu yang diberikan Allah kepadanya, seberapa dia amalkan ilmu yang diberikan Allah itu. Nah itu 4 pertanyaan pokok di akhirat. Pertama-tama ditanyakan Allah umur. Nah orang yang beruntung ialah orang yang diberkahi Allah umurnya, sehingga dia bisa menggunakan umur dalam hal yang bermanfaat di akhirat nanti.